Berikutnya, konsep berikutnya, kalau sebelumnya kita sudah mendefinisikan kondisi kesetimbangan, mendefinisikan persamaan KC, menuliskan persamaan KC, teman-teman harus sudah bisa. Terus modifikasi dari konstanta kesetimbangan KC, terus sudah kita bahas juga soalnya. Sekarang kita bahas bagaimana sih cara menghitung nilai KC dari suatu reaksi kesetimbangan. Kalau tadi kan KC-nya sudah, kalau tadi soal tadi kita ngitung KC-nya dari reaksi kesetimbangan lain yang kita modif terus kita totalin. Kalau perhitungan KC di sini perhitungan dari reaksi kesetimbangannya. Bagaimana cara kita menghitung nilai KC dari reaksi kesetimbangan yang terjadi dari awal reaksi sampai diperoleh kondisi kesetimbangan? Konsep untuk perhitungan nilai konstanta kesetimbangan KC atau konstanta kesetimbangan yang lain, nanti ada pembahasan konstanta kesetimbangan yang lain, itu kita harus gunakan konsentrasi dari setiap senyawa pada saat kondisi kesetimbangan telah tercapai. Seperti yang sudah aku bahas di awal, di persamaan KC itu kan dinyatakan pakai molaritas. Maka untuk menghitung nilai KC, harus kita hitung molaritas setiap senyawa di dalam reaksinya. Molaritasnya itu harus molaritas dari setiap senyawa saat reaksinya sudah mencapai kesetimbangan. Untuk tahu molaritas saat sudah tercapai kesetimbangan, maka nanti kita harus gunakan cara MRS. Kita harus tuliskan mula-mula reaksi setimbang. Jadi MRS di sini singkatan dari mula-mula reaksi setimbang, bukan singkatan yang lain ya. Nah, sebagai contoh, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Ada reaksi 2HI menjadi H2 ditambah I2. Kalau kita tuliskan persamaan konstanta keseimbangan KC-nya, berarti sama dengan KC sama dengan di produk ada H2, konsentrasi H2, pangkat koefisiennya 1, terus kali konsentrasi I2, pangkat koefisiennya 1 juga, dibagi konsentrasi di reaktan ada HI saja. Berarti cuma HI di bawah pangkat koefisiennya 2. Nah, ini persamaan KC-nya. Berarti kalau kita mau menghitung nilai KC pakai nilai konsentrasi, kita harus tahu konsentrasi setiap senyawa ini saat setimbangnya berapa. Saat reaksi sudah mencapai kesetimbangannya, berapa konsentrasi masing-masing ini kita harus hitung dulu. Cara menghitungnya bagaimana? Di sini diketahui sebanyak 4 mol dari HI ditempatkan dalam wadah 5 liter. Diperoleh hasil bahwa pada saat reaksinya sudah mencapai kondisi kesetimbangan, berarti dari 4 mol HI ini bereaksi. 4 mol HI bereaksi terus mencapai kondisi kesetimbangan tuh. Tadi sesuai definisi kesetimbangan di awal, ketika terjadi reaksi, nanti kalau di awal cuma ada reaktan, berarti reaktannya akan berkurang sampai menuju kondisi kesetimbangan, reaktannya berkurang. Produknya nanti bertambah. Nah, produknya kan di awal nggak ada, produknya 0. Nanti bertambah, dan di sini diketahui di soal, pada saat reaksinya mencapai kesetimbangan, ternyata jumlah I2 saat reaksinya setimbang sebanyak 0,442 mol. Nah, berarti dari sini untuk menghitung
jumlah H2, jumlah HI saat setimbang, caranya bagaimana? Kita bisa tuliskan mula-mula reaksi setimbang. Karena yang diketahui di sini baru I2 saja. Yang lainnya belum diketahui saat setimbangnya berapa. Nah, jadi kita harus tuliskan MRS seperti ini. Nanti jumlah saat S-nya yang akan kita pakai untuk dimasukkan ke persamaan KC. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan lagi, di sini kan persamaan KC-nya itu harus pakai nilai konsentrasi. Konsentrasinya dalam molaritas. Berarti kita harus hitung perhitungan MRS-nya itu harus pakai nilai molaritas. Jadi kita harus hitung dulu berapa molaritas HI dan juga berapa molaritas I2. Karena di sini masih dalam nilai mol. Molaritas HI-nya nanti ini bukan molaritas HI saat setimbang, tapi molaritas awal. Awal sebelum terjadinya reaksi. Berapa molaritas HI-nya di awal? Molaritas itu sama dengan mol per volume. Berarti 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 hasilnya 0,8. Molaritas I2 saat setimbang, berarti mol dibagi volume juga, berarti 0,442 dibagi volumenya 5. Jadinya 0,0884. Nah, jadinya seperti itu. Nah, ini konsentrasi HI saat awal dan konsentrasi I2 saat setimbang. Baru kita masukkan ke persamaan MRS ini. Saat mula-mula itu cuma ada HI sebanyak 0,8 molar. Jadi yang dimasukkan ke MRS harus nilai molaritasnya kalau kita mau menghitung nilai KC. Lalu terjadi reaksi di awal H2 sama I2-nya 0 karena nggak ada. Jumlah I2-nya ini, molaritasnya ini ditaruh di mana? Ini jumlah saat setimbang karena tahu di soal. Pada saat kesetimbangan I2-nya 0,442 mol. Nah, yang kita masukkan nilai molaritasnya. Lalu cara mencari HI H2 saat setimbang bagaimana? Kalau I2 jumlah akhirnya 0,0884, maka 0 ditambah berapa sama dengan 0,0884. Berarti di sini ditambah 0,0884. Nah, terus yang lain cara nyarinya bagaimana? Di bagian R ini sebenarnya teman-teman bisa cari jumlah setiap senyawa menggunakan perbandingan koefisien dari jumlah yang sudah ada di R ini. Berarti jumlah HI saat di R ini berapa? Sesuai perbandingan koefisiennya 2:1 terhadap I2, berarti jumlah HI 2 kali dari I2. Berarti 0,1768. Nah, terus jumlah H2 berapa di bagian R ini? Karena koefisiennya sama dengan I2, berarti jumlah H2-nya sama dengan I2. Nah, untuk produk di bagian R ini jumlahnya bertambah, untuk reaktan berkurang. Karena sesuai profil konsentrasi tadi ya, di awal yang sudah aku jelasin, untuk reaktan jumlahnya berkurang, produk jumlahnya bertambah. Maka saat setimbang,
Jumlah H2-nya 0,0884. Jumlah dari HI-nya sisa di sini 0,8 dikurang 0,1768. Kita hitung dari kalkulator aja. Nah, ini hasilnya 0,6232. Nah, setelah teman-teman bisa hitung jumlah setiap senyawa saat setimbang, maka yang teman-teman masukin adalah jumlah DS ini yang yang teman-teman pakai untuk dimasukkan ke persamaan KC. Sehingga nilai KC-nya sama dengan konsentrasi H2 saat setimbang yaitu 0,0884, I2 saat setimbang juga 0,0884 dibagi HI-nya, jangan lupa di sini HI-nya pangkat 2 ya. 0,6232 pangkat 2. Nah, maka kalau kita hitung di kalkulator, hasilnya 0,0884 kali 0,0884 dibagi 0,6232 pangkat 2. Nah, hasilnya 0,02. Nah, jadi itu contoh soal gimana cara menghitung nilai KC dari nilai konsentrasi. Teman-teman bisa tuliskan dulu MRS, masukkan konsep nilai molaritas ke MRS ini, dan tentuin di bagian S molaritas setiap senyawanya itu berapa. Baru molaritas di bagian S ini yang dimasukkan ke persamaan KC. Nah, jadi itu contoh perhitungan nilai KC dari nilai konsentrasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kak, boleh diulang cara dapat HI-nya? Belum terlalu paham, Bang. Oke, aku ulang ya. Jadi inti step by step-nya, intinya kalau di perhitungan KC, selalu teman-teman hitung selalu teman-teman pakai nilai molaritas. Jangan pakai nilai mol ya. Harus molaritas. Itu yang pertama. Yang kedua, HI 4 mol ini jumlah di mula-mula. Setelah dihitung dapat 0,8 molar. Yang mula-mula ini dimasukkan ke bagian M. Karena di mula-mula wadahnya cuma ada HI, berarti H2 kan kosong. I2 kosong. Strap di sini artinya 0. Lalu terjadilah reaksi. Tadi kan stepnya mulai dari hijau yang bawah kan. Karena kita udah tahu I2 saat setimbang itu 0,0884 molar. Nah, itu kita masukkan ke bawah ini. Nah, baru sisanya kalian harus isi. Dari step bawah ini kan di sini terjadi penjumlahan ya. Mula-mula ditambah reaksi itu jadi setimbang. M ditambah R jadi S. Maka untuk nyari R dari I2, kalau aku ulang, misalkan aku hapus lagi. Kalau nyari R dari I2, berarti 0 ditambah berapa sama dengan 0,0884.
Berarti kan ditambah 0,0884. Kenapa dari sini ke I2? Karena yang sudah kita tahu di bagian S itu S sama M itu I2. Jadi R-nya bisa diisi. Kalau yang lain kan kita nggak tahu. HI yang bereaksi berapa? Nggak tahu. Nggak ada dikasih tahu di soal. Yang saat setimbang berapa? Nggak tahu. Di soal kan nggak ada. Ya kalau kalau kita nggak tahu berarti M sama R-nya nggak bisa ditambahin. Berarti kita tambahin yang lain dulu. Nah, di bagian R ini kita bisa cari jumlah setiap senyawa di bagian R ini pakai perbandingan koefisien. Khusus di bagian R. Kalau di bagian mula-mula kan artinya mula-mula itu kan artinya jumlah awal yang dicampur di awal sebelum terjadinya reaksi. Kalian nyampurin HI sama apa dicampurin di awal. Nanti ditulisnya di mula-mula. Kalau di awalnya cuma ada HI ya mula-mulanya HI-nya ada, tapi yang lainnya nol. Nah, kemudian H2-nya berapa di bagian R sama HI-nya berapa di bagian R? Nah, ini pakai perbandingan koefisien. 2, 1, 1. Kalau I2-nya 1, H2-nya 1 di bagian R. HI-nya 2 nanti. Nah, sekarang kalau I2-nya 0,0884, H2-nya berapa? Kalian harus paham konsep perbandingan dulu. Nah, jadi kalau I2-nya 1, H2-nya ya 1. Karena koefisiennya sama. Sama-sama 1. HI-nya karena koefisiennya 2 berarti 2 kalinya. Berarti 2. Nah, sekarang kalau I2-nya 0,0884, berarti H2-nya karena koefisiennya sama, berarti sama nilainya dengan I2, 0,0884. Untuk HI-nya gimana? Karena koefisiennya 2. Jadi kalau I2-nya 1 kan HI-nya 2 ya. Kalau I2-nya 0,0884, HI-nya berarti 2 kali dari I2. Nah, 2 kali dari 0,0884 itu hasilnya tadi 0,1768. Nah, jadi itu cara dapatnya. Pakai perbandingan koefisien. Jadi harus paham konsep perbandingan ya. Kalau masih bingung, nah, pokoknya perbandingan aja. 2 banding 1 itu sama dengan jumlah HI dibanding I2-nya 0,0884. Berarti jumlah HI-nya 2 kali dari 0,0884. Jadinya min 0, jadinya 0,1768 ya. Nah, lalu kenapa yang HI-nya itu minus? Kenapa yang kanan itu plus? Karena reaksinya terjadi ke kanan. Kalau reaksinya terjadi ke kanan berarti kan HI-nya berkurang, H2 sama I2-nya bertambah. Makanya selama reaksi terjadi, HI-nya itu berkurang, H2-nya bertambah. Jadi di akhir sisa saat equilibrium, HI-nya berarti sisa 0, berapa tadi? 62. Jadi di 0,8 dikurang 0,1768 ya. Jadinya sisa 6, 6232. H2-nya berarti 0 plus 0,0884. Jadinya 0,0884. Nah, inilah yang kalian masukin ke persamaan KC. Jadi gitu caranya.
Kenapa harus pakai MRS? Karena kita harus tahu jumlah saat S-nya untuk dimasukkan ke persamaan KC. Nggak boleh langsung pakai nilai mula-mula. Mula-mula itu kan misalkan nih dicampurkan semua di awal di dalam wadah. HI, H2 sama I2. Campur semua. Itu kan campuran saat mula-mula, bukan campuran saat setimbang. Padahal di awal dibahas, di awal banget tadi dibahas, yang kita masukin tuh saat setimbang ini, bukan saat di awal ini. Nah, ini bagian mula-mula, bagian reaksi berarti selisih jumlah awal dengan akhir. Nah, selisihnya itu reaksi. Yang akhir ini saat kondisinya setimbang. Reaktan kan berkurang. Begitu juga CO ya. Ini mula-mula CO, ini reaksi CO. Reaksi CO berarti berkurang dari mula-mula ini sampai akhir. Nah, kalau produk jumlahnya bertambah dari 0 awalnya, mula-mulanya 0, jadi bertambah sampai kondisi setimbangnya di sini. Nah, itu terus ini selisihnya di bagian R. Jadi maksudnya gitu. Maksud MRS tuh gitu. Mengkonversi dari jumlah mula-mula jadi jumlah saat setimbang untuk menghitung jumlah saat setimbangnya.